Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Tapi sebelum saya menjelaskan dari keempat batuan tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana siklus batuan. Siklus batuan yang pertama dimulai yaitu dari pertama pembekuan magma. Siklus batuan dimulai dari terbentuknya batuan beku yang berasal dari pembekuan atau pendinginan magma dalam bentuk lelehan silikat. Yang kedua yaitu pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi kemudian tersingkap lalu bersentuhan dengan atmosfer. Karena batuan tersebut bersentuhan dengan atmosfer, hal ini menyebabkan batuan tersebut mengalami pelapukan dan hancur. Yang ketiga yaitu pergerakan batuan. Batuan beku yang telah hancur tersebut kemudian mengalami pergerakan atau perpindahan karena adanya aliran sungai ataupun angin. Yang keempat yaitu sedimentasi. Batuan beku yang telah hancur tersebut kemudian mengendap di suatu tempat, kemudian menumpuk dan mengeras kembali. Batuan yang mengeras itu disebut dengan batuan sedimen. Yang kelima yaitu metamorfis. Metamorfis terjadi apabila batuan sedimen tersebut mengalami peningkatan tekanan dan suhu karena adanya penumpukan. Apabila hal tersebut terjadi, maka batuan tersebut akan berubah menjadi batuan metamorf. Yang keenam yaitu pencairan magma kembali. Batuan metamorf yang telah terbentuk tersebut seiring dengan berjalannya waktu lalu mengalami peningkatan tekanan dan suhu. Hal tersebut menyebabkan batuan tersebut mengalami pencairan kembali dan berubah menjadi magma. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai batuan beku. Batuan beku adalah kumpulan mineral silikat sebagai hasil pembekuan daripada magma yang mendingin. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan menjadi dua, yaitu batuan beku ekstrusif dan intrusif. Batuan beku intrusif ini terbentuk karena aktivitas intrusif magma, yaitu proses menerobosnya magma melalui celah pada kerak bumi tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Contohnya batu granit. Selanjutnya yaitu batuan beku ekstrusif. Batuan beku ekstrusif ini terbentuk karena proses intrusi magma, yaitu proses menerobosnya magma dari dapur magma melalui celah-celah di kerak bumi sehingga sampai ke permukaan bumi. Contohnya batu andesit. Magma merupakan cairan silikat pijar yang terbentuk secara alami dan memiliki suhu antara 9.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Magma dapat berubah menjadi magma yang bersifat lain oleh proses-proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu hibridasi. Hibridasi merupakan pembentukan magma baru karena pencampuran dua magma yang berlainan jenisnya. Yang kedua yaitu sintesis. Sintesis merupakan pembentukan magma baru karena proses asimilasi dengan batuan samping. Yang ketiga yaitu anateksis. Anateksis merupakan pembentukan magma dari peleburan batu pada kedalaman yang sangat besar. Selanjutnya berdasarkan
berdasarkan tempat terbentuknya, berdasarkan tempat pembekuannya. Tempat pembekuannya magma berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu batuan beku dalam atau plutonik, yang kedua yaitu batuan beku korok atau hipobisal, yang ketiga yaitu batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku dalam atau plutonik merupakan batuan beku di mana saat siklus berlangsung, tempat pembekuannya terjadi jauh di dalam permukaan bumi. Contohnya yaitu batuan granit. Yang kedua yaitu batuan beku korok. Batuan beku korok merupakan batuan beku di mana proses pembekuannya berada dekat dengan lapisan kerak bumi. Contohnya juga batuan granit. Dan yang ketiga yaitu batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku luar atau vulkanik merupakan batuan beku di mana tempat terbentuknya berada di permukaan bumi. Prosesnya ini terjadi sangat cepat. Contohnya batu obsidian. Dari yang saya ketahui, batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik ini, batuan beku plutonik itu biasanya kristalnya dapat dilihat dengan mata, dan batuan beku vulkanik ini kristalnya dilihat dengan bantuan mikroskop. Ini disebabkan karena proses kristalisasi batuan plutonik ini terjadi lama, sehingga pembentukan kristalnya terjadi sangat sempurna. Selanjutnya, tekstur batuan beku. Tekstur umumnya ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kristalisasinya. Pembentukannya dibagi menjadi 3 derajat kristalisasi. Yang pertama yaitu holokristalin, hipokristalin, dan holohialin. Nah, holokristalin yaitu di mana batuan beku tersebut masanya tersusun semua oleh kristal. Sedangkan hipokristalin yaitu apabila batuan beku tersebut masanya sebagian terdiri dari kristal dan sebagian lagi terdiri dari gelas. Dan yang ketiga yaitu holohialin. Holohialin yaitu di mana batuan beku tersebut masanya semuanya terdiri oleh gelas. Yang kedua yaitu granualitas. Yaitu besar butiran batuan beku. Ini terbagi menjadi 2, yaitu fanerik dan afanitik. Fanerik itu biasanya besar kristal pada batuan tersebut dapat dilihat langsung dengan mata. Sedangkan afanitik, besar kristal tersebut pada batuan tidak dapat dilihat langsung dengan mata dan biasanya dengan bantuan mikroskop. Dan yang ketiga yaitu bentuk kristal. Bentuk kristal terbagi menjadi 3. Yang pertama auhedral, subhedral, dan adhedral. Auhedral itu merupakan apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal. Yang kedua subhedral. Subhedral itu apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi. Dan yang ketiga adalah anhedral. Anhedral itu apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal lagi. Dan yang keempat adalah hubungan antar kristal. Hubungan antar kristal ini dibedakan menjadi 2, yaitu equigranular dan inequigranular. Equigranular yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya yang membentuk batuan berukuran sama besar. Sedangkan inequigranular yaitu apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk tidak sama besar. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang berasal dari batuan lain yang mengalami pengikisan dan erosi, kemudian mengalami transportasi dan mengendap
dan mengalami pengendapan. Batuan sedimen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu batuan sedimen kimiawi dan batuan sedimen detrital. Batuan sedimen kimiawi merupakan batuan sedimen yang berasal dari kristalisasi ion-ion yang berada dalam larutan. Contohnya batu gamping. Prosesnya ini terbagi menjadi dua, yaitu proses inorganik dan proses organik. Proses inorganik, mineral merupakan hasil presipitasi dari larutan, sedangkan proses organik bila binatang dan tumbuhan mengambil mineral dari larutan untuk skeleton. Yang kedua, batuan sedimen detrital. Batuan sedimen detrital ini merupakan batuan sedimen yang berasal dari akumulasi material yang tertransport sebagai partikel. Contohnya sebagai partikel padat. Contohnya batu pasir. Yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari batuan beku ataupun batuan sedimen yang mengalami perubahan peningkatan tekanan dan suhu. Tipe-tipe batuan metamorf berdasarkan faktor yang mempengaruhinya dibagi menjadi tiga, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf regional. Batuan metamorf kontak merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan letaknya dekat dengan dapur magma, contohnya marmer. Yang kedua yaitu batuan metamorf dinamo, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya tekanan yang tinggi, Contohnya adalah skis. Yang ketiga yaitu batuan metamorf regional, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi, contohnya genis. Jenis batuan metamorf berdasarkan penyebarannya ada dua tipe utama metamorfosisme pada wilayah bertektonik aktif. Di antaranya yaitu metamorfosisme kontak, terjadi akibat adanya intrusi tubuh magma pada batuan yang dingin dalam kerak bumi. Yang kedua yaitu metamorfosisme regional. Dan yang terakhir yaitu batuan piroklastik. Batuan piroklastik merupakan batuan yang susunannya disusun oleh material hasil dari letusan gunung berapi akibat adanya gaya endogen. Mineral penyusun batuan piroklastik sama dengan mineral penyusun batuan beku, yang dibedakan oleh butirannya, di mana butir tersebut adalah batuan piroklastik itu sendiri. Batuan piroklastik diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir menjadi tiga, yaitu debu atau tufa, lapili, dan boom. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan mengenai batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, maupun batuan piroklastik. Apabila dalam video saya tersebut ada penyampaiannya yang kurang berkenan ataupun tidak enak untuk didengar, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.